Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel kami, Guru Indo Channel, yang senantiasa setia menemani Bapak Ibu dalam mempersiapkan tes P3K maupun tes PTG. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung di channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga channel ini terus berkembang dan mampu membantu Bapak Ibu, bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan tes P3K maupun PPG. Bapak Ibu, pada slide kali ini kita akan membahas lanjutan dari kompetensi pedagogik domain yang kedua. Apa itu? Langsung saja. Ini Bapak Ibu, domain pedagogik yang kedua. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi memang seorang guru ini diharapkan menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajarannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang kita hadapi ini Bapak Ibu adalah peserta didik ya, yang memiliki keberagaman baik dari aspek fisik, sosial, emosional, mental, dan selanjutnya. Maka seorang guru diharapkan menguasai ini, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Untuk apa? Untuk meminimalisir segala potensi anak gagal atau anak tidak berhasil di dalam pembelajaran. Maka indikatornya apa? Bisa kita cek indikatornya. Ada 3 indikator ini Bapak Ibu terkait dengan domain yang kedua. Apa? 1. Seorang guru harus memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Tadi saya katakan bahwa memang seorang guru memang harus tahu ini. Maka literasinya yang bisa dibaca apa? Bapak Ibu bisa membuka kembali literaturnya terkait dengan teori-teori belajar. Apa itu teori belajar humanistik? Apa itu teori belajar kognitivistik? Apa itu teori belajar behavioristik? Dan banyak teori-teori belajar yang lain yang memang seorang guru harus tahu ya, dan tentunya bisa mengimplementasikan di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran itu apa saja dan bagaimana, sehingga hal ini mampu meminimalisir kegagalan peserta didik di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dalam indikator yang kedua ini Bapak Ibu, memang kita diharapkan mampu menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Satu lagi ada model pembelajaran. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih bingung terkait dengan apa itu pendekatan, apa itu strategi, apa itu metode, karena banyak yang menanyakan kok sama, kelihatannya tidak ada bedanya. Ya, itu berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih bingung, bisa lihat di Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Di sana dijelaskan terminologis dari istilah-istilah ini. Kenapa tidak dibahas di sini? Karena memang kita fokus pada soal juga Bapak Ibu, sehingga nanti bisa membantu di dalam tes Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, selain menerapkan pendekatan strategi, ini juga seorang guru mampu menerapkan pendekatan pembelajaran. Berdasarkan apa? Karakteristik bidang studi dan jenjang. Jadi selain menerapkan pendekatan berdasarkan peserta didik, seorang guru juga diharapkan mampu menerapkan pendekatan pembelajaran berdasar karakteristik bidang studi. Maksudnya bagaimana? Bahwa karakteristik bidang studi A dengan karakteristik bidang studi B tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga seorang guru memang harus mampu menganalisa terkait karakteristik tersebut, ya, baik jenjangnya maupun karakteristiknya, kemudian memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik dan jenjang. Maka 3 indikator ini Bapak Ibu nanti yang akan menjadi soal-soal kompetensi teknis pedagogis. Kira-kira soalnya bagaimana? Bisa saja soalnya terkait dengan teori belajar secara teoritis Bapak Ibu, atau bisa juga secara implementatif. Misalnya indikator yang pertama, implementasi dari pembelajaran behavioristik di kelas, itu yang bagaimana misalnya. Atau teori belajar ini, teori belajar apa, bisa secara teori. Kemudian model misalnya, ada KD, diberikan KD, bla 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 bla, kemudian model yang tepat, model pembelajaran yang tepat untuk KD tersebut apa? Atau pendekatan yang tepat
untuk KD tersebut apa, atau bahkan bisa metode yang paling tepat untuk mengajarkan KD tersebut adalah demikian Bapak Ibu. Untuk lebih jelas, mari kita lihat soal-soal terkait dengan indikator ini. Hal yang pertama Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apa? Ya Bapak Ibu. Mana kira-kira? Betul sekali, ini adalah pembelajaran atau berbasis teori belajar konstruktivistik. Ada kata kuncinya Bapak Ibu. Jadi pada intinya begini, teori belajar konstruktivistik ini memang kata kuncinya bahwa anak belajar itu adalah mencari tahu, bukan dikasih tahu. Pada intinya begitu. Jadi anak membangun pengetahuannya melalui apa? Eksperimentasi, melalui eksplorasi, melalui diskusi, melalui kerja kelompok dan seterusnya. Atau di sini ada kata kuncinya mencoba-coba, menemukan keteraturan. Jadi di sana itu adalah basis dari teori belajar konstruktivistik. Ya, yang pada intinya bahwa anak itu membangun pengetahuannya. Ya, jadi anak bukan dikasih tahu, tapi mencari tahu. Betul sekali. Jadi soal yang pertama jawabannya adalah konstruktivistik. Tambahan pula bahwa konstruktivistik ini yang menjadi basis kurikulum kita sekarang Bapak Ibu. Jadi kurikulum 2013 memang basisnya adalah teori belajar konstruktivistik. Maka di sana ada model pembelajaran banyak sekali, ada inquiry learning, ada discovery learning, ada problem based, ada project based learning dan seterusnya. Maka inilah yang disebut dengan teori belajar konstruktivistik. Soal yang kedua Bapak Ibu, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa, respon, yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bonding antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Atau dikenal dengan hukum law of exercise, hukum latihan. Teori belajar yang dimaksud adalah, mana ini Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah behavioristik. Jadi ada kata kuncinya di sana Bapak Ibu. Jadi kalau kita membahas behavioristik, kata kuncinya adalah ada stimulasi atau stimulus dan respon. Itu pasti behavioristik. Kenapa? Karena dalam pandangan teori belajar behavioristik, memang anak dikatakan belajar jika sudah menampakkan perubahan perilaku yang bisa diamati. Jadi ada stimulasi, kemudian respon. Sehingga anak dikatakan belajar jika sudah menampilkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Maka ada stimulasi dan respon. Maka jawabannya adalah behavioristik. Soal selanjutnya Bapak Ibu. Soal yang ketiga. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah, ya, jawabannya humanistik. Betul sekali. Jadi pada intinya begini, bahwa teori belajar humanistik ini menganggap atau berkeyakinan bahwa anak dikatakan sudah belajar jika mereka sudah memahami dirinya sendiri, Bapak Ibu, dan potensinya serta lingkungan sekitarnya. Jadi teori belajar ini memang agak eklektif Bapak Ibu ya. Jadi bisa memakai teori siapapun selama itu bisa mencapai tujuan. Pada intinya bahwa kata kunci untuk pembelajaran teori belajar humanistik adalah bahwa anak mengenal dirinya, potensinya dan lingkungan sekitarnya, kemudian bisa mengaktualisasikan dirinya. Itu adalah pembelajaran humanistik menurut pandangan humanistik. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang keempat Bapak Ibu. Menurut benar, seseorang memahami objek atau dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Hal ini merupakan tahap perkembangan kognitif yang disebut, nah, ini tokoh kognitivistik ini ya, atau tokoh aliran teori belajar kognitif.
Oke, jawabannya iconic. Ya, betul sekali. Jadi ada 3 tahap perkembangan Bapak Ibu di dalam teori Brenner. Yang pertama adalah inaktif. Jadi inaktif ini Bapak Ibu, kalau dibandingkan dengan teori PASI itu sama dengan sensori motor. Jadi anak perkembangan anak ini pada tahap sensori motor atau inaktif. Jadi kalau PASI menyatakan sensori motor begitu ya, tapi kalau Brenner mengatakan inaktif. Jadi melalui indera sensor motorik begitu. Kemudian yang kedua iconic melalui ikon atau visualisasi verbal ya, visualisasi verbal atau gambar-gambar. Jadi anak belajar terkait dengan komparasi. Maka anak di sini disebut perkembangannya pada tahap iconic. Kemudian simbolik, ini anak sudah bisa membuat hipotesis. Sehingga kalau di dalam PIASI ini sudah pada tahap operasional formal. Maka jawabannya adalah iconic. Soal selanjutnya Bapak Ibu. Soal yang kelima, langkah-langkah umum model pembelajaran kooperatif secara urut adalah ya ini sintakmatik model pembelajaran kooperatif. Jawabannya C. Jadi langkah-langkah atau model pembelajaran kooperatif ini adalah orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Jadi pertama harus ada orientasi, jadi orientasi pembelajaran. Jadi anak dibawa untuk masuk ke pembelajaran, apa tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana penilaiannya, ini orientasi. Kemudian bekerja kelompok, ini anak bekerja secara kelompok untuk mengeksplorasi dari tugas yang diberikan. Kemudian kuis, bisa kuis atau tes, ya. Baru setelah itu penghargaan kelompok. Ini yang kadang-kadang kita tidak memperhatikan Bapak Ibu ya, jarang sekali ya, ketika anak berprestasi kita tidak memberikan penghargaan. Maka di model pembelajaran kooperatif ini kita dituntut untuk memberikan penghargaan kelompok. Ya, jangan sampai nanti anak ketika salah kita cepat sekali mengoreksi, tetapi ketika berprestasi kita tidak memberikan penghargaan. Maka ada langkah-langkah dari model atau sintakmatik dari model pembelajaran kooperatif adalah orientasi, bekerja kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok. Bapak Ibu, demikian untuk pembahasan slide kali ini. Akan kita lanjutkan pada slide domain yang ketiga, kompetensi teknik pedagogik. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.